Oke, silakan kepada Mas Dwi untuk bercerita perjuangan SDM, ya perjalanan menemani Kota Metro lah SDM ini sebagai satu eh, jenama lokal. Iya, jenama lokal. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jangan Pak dong. Masih muda saya. Saya masih 30-an. Iya masih 30 tahun ya. Saya, aku atau saya atau gimana lah, atau gua lah, gua asik. Nama Dwi Setiawan. Aku asli dari Lampung Tengah. Kalau ada yang dari Lampung Tengah, dari mana? Gunung Sugi. Ada. Aku dari Rumbia Sanagaya Baru itu. Aku putra daerah sebenarnya, sampai beberapa kali dipujuk untuk berubah jadi KTP Metro. Saya tetap pret Lampung Tengah. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap Lampung Tengah. Aku di Metro ini bagaimana? Apa ya? Saya penjajah sebenarnya itu di Metro itu. Penjajah saya. Tapi gimana caranya? Saya harus memberikan sesuatu. Saya nggak mau seperti Belanda lah ya. Jadi intinya saya menjajah, tapi intinya karena saya menguruk hasil buminya Kota Metro ya, dari segi finansial maupun apapun saya ambil itu untuk kehidupan saya. Tapi minimal saya bakal ngasih. Jika bakal saya Metro, mungkin dari kecil juga saya itu suka atau interest ke kesenian sebenarnya. Cuma orang tua saya dulu, bapak itu adalah lulusan SPG, Sekolah Pendidikan Guru, tapi beliau dulu tuh punya buku kecil catatan gitu, kayak binder hari ini gitu. Zaman SD ataupun SMP saya ngeliat buku bapak itu tuh, bapak itu tulisannya bagus banget, udah sangat keren lah, artinya nulis itu tuh kayak tulisan ketikan gitu loh. Tapi saya lihat buku-buku itu tuh nggak ada yang bicara soal pengetahuan, catatan sekolah itu nggak ada, tapi isinya tuh lirik lagu Rati Purwase, Pance Ponda gitu. Tapi paling banyak adalah gambar-gambar perempuan, wajah-wajah perempuan itu bapak itu. Iya, dari kecil akhirnya dari SD SMP itu tuh aku apa ya, tracing kalau hari ini aku gambar ulang gitu. Ya, jadi itulah cikal bakal sebenarnya kalau dibilang interest kepada kesenian itu. Lulus SMA dari SMA Negeri 1 Rumbia, saya pindah ke Metro itu sebenarnya dulu pengen sekolah di sekolah seni ISI Jogja. Cuma orang tua mau makan apa kamu nanti kalau jadi seniman gitu. Itulah mungkin dari dulu sama aja Bas ya gitu. Artinya ketika kita anak mau jadi seniman itu ya mau makan apa gitu. Hasil dari kesenian itu apa gitu. Jadi dipaksa untuk di peternakan sama pertanian. Cuma ridhonya ibu itu nggak usah jauh-jauh lah gitu. Di Metro aja biar ibu tuh bisa jenguk dan pulang rutin tuh. Ya akhirnya ridho orang tua terbukti gitu. Akhirnya saya di Metro. Di Metro saya lulusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro. Saya guru bahasa Inggris sebenarnya. Terus 2008 saya masuk, 2009 saya udah pengen pindah. Udah pengen ke Jawa lagi gitu, tapi orang tua udahlah coba bertahan lagi gitu. Terus saya nyari lagi bagaimana saya bertahan di Kota Metro ini tapi saya nikmat gitu. Akhirnya ketemulah namanya UKM. Kalau di STAIN atau IAIN tuh IMPAS ya, kalau di UM tuh ada UKM Teater Mentari. Nah itu cikal bakal saya, cikal bakalku untuk hadir di menikmati kehidupan lah. Jadi 2009 masuk di UKM Teater, jadi aktif di teater, penyutradaraan, aktor teater, terus artistik gitu, artistik panggung gitu, beberapa kali pentas di Taman Budaya Lampung, di event Kala Sumatera. Dan saking menikmatinya, saya 2010 saya jadi ketua umum Teater Mentari. Dari situ karena UKM itu punya event nasional namanya Temu Teater Mahasiswa Nusantara. Jadi event itu berganti setiap provinsi. Setiap tahun hampir mungkin dari proses kuliahku itu mungkin 70% lebih, 70-80 saya itu nggak pernah kuliah. Saya itu menikmati hidup tuh di luar, jadi ke Bali, ke Medan, ke Aceh, ke Sabang, ke Surabaya, ke Semarang, ke Purwokerto, terus gitu. Jadi sampai akhirnya 2012, 2013 orang tua bilang mau sampai kapan kamu di jalan gitu. Udah lulus gitu. Terserah setelah lulus kamu mau main lagi, mau ngapain lagi, yang penting lulus, pulang di ruang tamu ada foto wisuda. Saya jalanin gitu, lulus.
Di ruang tamu saya hadirkan foto wisuda. Setelah itu saya masih jalan lagi sampai 2015, keliling lagi, keliling lah artinya. 2015 saya kepikiran, kok di luar sana saya menikmati itu kayak kok saya nyaman di luar, di kota-kota besar Jogja atau Bandung ataupun Bogor gitu. Saya akhirnya mendapatkan istri dari Bogor itu karena sering jalan di luar itu. Kok di Bogor, kok di luar itu kok anak-anak mudanya seperti ini, event-event seperti ini, komunitas-komunitas seperti ini. Kok di Metro 2015 itu nggak ada sama sekali. Bahkan 2015 itu cuma ada kafe itu Bejos, terus ada Vintage, terus Brown Coffee, terus ada yang depan taman itu nggak usah. Itu pulang 2015 mau bangun SDM. SDM itu singkatan dari Studio Jajan Metro. Cikal bakal dari SDM. Kalau Baskoro tadi pengen buat studio, karena saya itu keseniannya itu seneng banget, jadi saya itu ngerubah mindset studio kafe itu menjadi studio. Jadi kayak aku adalah orang-orang golongan ketika nongkrong di kafe itu orang paling males. Karena hari ini sampai detik ini 2024, orang kalau mau nongkrong di kafe itu harus make sure terhadap penampilan, harus baju itu mungkin sama. Ayo kita bukan barcode ya, apa namanya? Outfit, dress code ya, barcode. Dress code-nya harus sama gitu. Jadi kalau mau nafi dan lain itu, mungkin perempuan hampir sama ya gitu. Jadi di kota-kota besar itu nongkrong itu sebelum pulang ke rumah. Kalau udah pulang ke rumah, mereka orang tuh nggak bakal nongkrong karena emang quality time untuk keluarga. Tapi kalau hari ini, pemuda hari ini, anak-anak sekarang nongkrong itu pulang dulu ke rumah, dandan, pakai apa, baru nongkrong. Ya itu kan kebalikannya di kota-kota besar, makanya banyak HOP atau hangout place ini yang Metro tuh nggak sustain karena mereka orang itu ya hanya mengikuti pasar. SDM pengen menciptakan sebuah pasar sendiri gitu, makanya wajar saya tuh terselektif terhadap konsumen kalau di SDM itu. Ya lo nggak mau nongkrong di SDM juga nggak apa-apa, saya nikmatin sendiri karena memang ini studio saya. Gitu. Kenapa akhirnya menjadi studio itu biar main saya nongkrong di mana studio. Nongkrong di mana kafe? Malu loh. Bajuku yang kayak gini, saya pakai sendal jepit, pakai kolor gini nih. Kalau saya persetan di SDM seperti apa? Yang penting lo duduk, lo bisa ngobrol. Gitu. Saya nggak suka orang nongkrong di SDM tuh teriak-teriak. Hari ini ada beberapa teman-teman aku ajak diskusi, teman-teman HMI itu saya bilang, hari ini sorry ada kata-kata kasar hari ini nanti. Kosakata anak-anak hari ini mungkin 5 hari ini tuh. Cuma ada 5. Sorry ya, anjing, tolol, kontol, itu aja. Ya dan lain-lain, hampir itu aja. Kosakata hari ini anak-anak itu, tolol, nggak pernah nyebut nama. Saya kalau di rumah lagi diam di rumah, dengar kata-kata itu, saya datengin. Apalagi kalau itu anak mahasiswa, udah mendingan kayaknya balik deh. Ini bukan tempat lu. Gitu. Saya menciptakan SDM 2015 itu pengen membuat sebuah movement studio jajan. Lo nongkrong di studio, ada studionya, lo bisa ngelukis, bisa bicara soal teater, bicara soal kesenian, tapi ada jajannya. Makanya kalau ditanya, Bang ada V60, sejauh mana lo tahu V60 sih? Bang ada bin kayak ini, sejauh mana sih lo ngerasain bin? Saya bilang gitu. Makanya ada kuat di SDM. Kopi yang berkualitas bukan dilihat dari seberapa jauh atau seberapa mahal, tapi kopi yang berkualitas itu dilihat dari seberapa berkualitas kalian obrolan di depan kalian itu loh. Itu SDM. Gitu. Jadi kalau lu ngobrol ada fisik nih Vietnam drip atau americano atau apa, tapi obrolan lu tuh ngobrol sendiri pakai HP, terus yang ada keluar lagi tolol. Apalagi lu mahasiswa. Semakin saya merendahkan mahasiswa, value mahasiswa hari ini nothing bagi saya itu. Gitu. Makanya orang kalau ngeliat SDM, aduh jangan di SDM dah, pasti ribet banget, buang putung rokok dimarahin, nyanyi bawa gitar, nongkrong bawa gitar masih dikomplain, aneh orang nongkrong bawa gitar, iya toh, gitu, nongkrong kok bawa gitar sih, lo nongkrongnya di rumah gitu loh. Tempat nongkrong itu untuk bagaimana mendapatkan gagasan kan. SDM itu tempat nongkrong untuk mendapatkan gagasan. Makanya kalau nongkrong nggak mendapatkan gagasan, nggak mendapatkan inspirasi dan lain-lain, dadah. Iya bukan itu yang saya cari. Saya menciptakan tempat itu bukan hanya untuk mendapatkan secara materi, tapi
lu setelah pulang dari SDM, ya kayaknya aku bakal bisa buat SDM seperti ini, buat tempat kayak gini nih gitu. Makanya banyak kuat-kuat itu. Kalau lagi birahi jangan nongkrong di SDM gitu. Ini nongkrong pepet-pepetan, lus-lus lambut, aduh birahi bro lu kayaknya. Aca Red Doors kan ya gitu. Iya kan, ya kita laki-laki lah ya gitu. Belai rambut dikit, dari jarak 1 jengkal, udah nanti 2 cm, 3 cm, ngek gitu. Jadi kayak, apalagi saya juga pernah muda soalnya kan gitu loh. Ajak lo diselesain lo di kosan, udah selesai lo baru nongkrong. Iya toh? Gitu. Ini nongkrong tuh depan-depanan aja nggak sep. Ih, ya bilang gitu. Kayak rasa malu hari ini, anak hari ini tuh tidak ada bagiku tuh. Gitu loh. Itu baru soal birahi. Terus ada yang soal nyimeng, tau nyimeng kan ya? Apa ya? Ganja. Tapi bukan ganja, itu sintetis gitu. Nyintek itu. Siapa yang bilang gitu? Bapak lu pejabat ya? Ada kuat gitu. Nyintek sembarangan. Bapak lu emang pejabat? Bukan. Bapak kita petani rata-rata. Tapi masih berani-beraninya nyintek di tempat umum, public space kayak gitu. Bapak kita bukan pejabat bro gitu. Gitu. Jadi hari ini makanya SDM itu menjadi ruang yang mungkin one day only ya. Tapi sebelum itu mungkin payungi sama SDM itu ada kesamaan. SDM itu hari ini memang hari ulang tahunnya sama 20 Oktober. Mungkin semangat yang diceritakan adalah semangat Sumpah Pemuda. Saya juga SDM 20 Oktober itu ya semangat pemuda itu, semangat Sumpah Pemuda yang saya bawa itu. Udah hampir 9 tahun tapi kemarin ada obrolan nggak event, nggak, saya bilang saya pengen membangun SDM satu dekade sudah bisa apa gitu. Jadi SDM tuh udah tahun ini 9 tahun dan tahun depan tuh 1 dekade, mudah-mudahan masih panjang umur dan 1 dekade SDM mau ngapain. Jadi banyak sebenarnya banyak yang pengen kita lakukan gitu. Jadi ya itulah SDM Sudirjan Metro. Terus dari 2015 saya itu di Simpang Kampus, sempat pengalaman bisnis yang kurang maksimal, bubar. Akhirnya 2017 saya bangun lagi dengan istri, berharap ada kejutan, ternyata nggak ada. 2017 sampai akhirnya ketemu 2021 saya ketemu Bang Dharma, diajak untuk pindah di Kampung Pengangguran. Kalau teman-teman tahu, yaitu di SDM sana, kalau ada yang pernah tahu itu adalah Kampung Pengangguran yang dulunya ditanemin anggur. Cuma hari ini saya nyoba merubah branding baru, bukan lagi anggur, kampung anggur, tapi memang kampung pengangguran. Karena saya coba membuat sebuah narasi gini. Hari ini emang kita bukan nganggur kan? Nganggur itu kan identik karena kerja. Ketika teman-teman jam 7 sampai jam 10 itu, jam 12, jam 4 itu bekerja, jam 4 sampai jam 5 ngapain? Nganggur. Hari ini kita jadi wajar. Jadi saya pengen membedakan antara pengangguran sama dasawisma. Tunawisma ya. Tunanetra. Jadi orang yang nggak punya pekerjaan itu apa namanya? Tuna karya ya. Gitu. Jadi jangan disamakan. Karena bagi saya pengangguran itu adalah orang-orang yang memilih jalannya sendiri, yang sampai memiliki passion tadi. Loh, pengangguran itu multi talent. Kalau hari ini teman-teman nganggur tapi nggak punya skill, ya bukan pengangguran, ya kalian emang bodoh aja. Gitu. Karena pengangguran tuh saya nih, wih kenapa nggak mau kerja, bang kenapa mau kerja? Mungkin kan aku gini, kantor yang nggak bakal bisa menyediakan ruang untuk saya, kantor yang nggak bakal bisa menangkap pemikiran saya, makanya saya lebih baik nganggur. Kecuali kalau ada sebuah perusahaan atau ruang yang bisa menangkap ide dan gagasan saya dengan value finansial cukup menurut saya terima. Saya mau kerja. Cuma ketika dia perusahaan atau ruang yang tidak bisa menerima gagasan saya dan secara value saya tidak cocok, saya lebih baik nganggur dan menciptakan ruang itu sendiri. Jadi saya membedakan antara pengangguran sama orang yang tidak punya skill yang nggak mau bekerja. Gitu. Jadi hari ini Kampung Pengangguran saya coba menjadi rebranding, bukan lagi Kampung Anggur tapi memang Kampung Pengangguran. Kampung Pengangguran bakal tidak bisa membuat namanya usaha air rebusan, magot, angkringan, apalagi ya, banyak. Jadi ada kuat lagi, angkringan saya buat. Angkringan ini tercipta karena orang-orang sedang nganggur. Kalau orang-orang semua bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sampai jam 5, nanti malam lagi mungkin udah balik ke orang keluarganya, mungkin nggak bakal tercipta sebuah angkringan. Jadi wajar saja sebenarnya, ya sebenarnya payung ini adalah orang-orang yang banyak nganggur aja menurut saya itu.
Iya nggak sih? Ya kalau nggak nganggur nggak mungkin dia orang kesini, pasti dia bekerja toh. Jadi saya nggak mau disepelekan tentang pengangguran gitu. Gitu. Ya kalau perusahaan itu mau menerima saya, ayo aja sih mah gitu. Gitu. Jadi 2021 saya pindah di kampung pengangguran. Saya mencoba untuk menelaah apa sih kampung ini. Akhirnya tercipta beberapa kali festival tanam padi, festival bibitan, festival cendolan, terus ya banyak lah gitu. Saya ketemu Baskoro ini 2000 berapa Bas ya? 21 dulu ketika kita masih apa ya, kita sempat dalam satu project itu silaturahmi. Jadi silaturahmi itu sama mungkin lokal, jadi menggerak waktu pandemi karena kita pengen menggerakkan teman-teman lokal harus tetap hidup gitu. Itu sih untuk SDM. Jadi ada yang udah pernah ke SDM? Belum ya. Jadi membuat nama, jadi PR juga kita membuat nama itu. Hari ini tuh orang buat brand itu kan basingan ya. Jadi sampai kenapa jajan itu? Sebenarnya bukan itu, kalau ejaan lama itu bukan bacanya jajan, Jayan. Tapi sebenarnya dulu tuh studio The Jajan. Itu sebenarnya ada tanda petiknya dulu tuh. Jadi bukan jajan, itu bukan, itu kalau mau pakai ejaan lama itu Jayan. Tapi studio The Jajan Metro biar sampai di titik SDM. Jadi kita tuh ngotak-ngatik jadi SDM. Jadi ya harapannya orang yang datang ke SDM, orang yang datang ke studio Jajan Metro itu punya SDM yang berkualitas gitu. Dan insya Allah dari beberapa kali pertemuan, jadi SDM itu menampung aspirasi lah mesti teman-teman untuk datang ke SDM itu. Dan hari ini mungkin Desember insya Allah kita bakal membuat namanya Lokal Invest. Kalau Baskoro Lokal Farm, kalau kita Lokal Invest. Jadi kita coba pengen mengaktifasi ruang-ruang publik yang sudah terpakai. Kita targetan kita bakal mencoba mengobrak-abrik shopping untuk menjadi placemaking kita baru, menjadi ruang kreatifnya anak muda. Nanti kita coba abrik-abrik dan kita coba bakal mendatangkan namanya Sukatani Pang untuk membakar semangatnya, karena Sukatani Pang itu punya sebuah lirik lagu yang bagi saya itu relate banget hari ini. Ya, semakin tua harus makin pang gitu. Jadi semakin bergerak. Terima kasih prakata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah loh, orang ngomong nggak pakai slide itu biasanya kan susah ya. Ini kita nggak ada slide aja enak dengernya gitu. Ini kelihatan orang-orang lapangan. Tadi ada hal-hal menarik tuh, istilah-istilah seperti placemaking gitu. Di beberapa kota, kalau teman-teman lihat ada M Block Space gitu. Ada di Solo tuh Lokananta Space. Ada di Bandung tuh Pasar Kosambi, Hallway ya kan. Itu sebenarnya salah satu yang mengindikasikan terjadi placemaking. Jadi membuat ruang yang biasanya mungkin dulu tuh ditinggalkan gitu. Kemudian dia memadatkan kegiatan, mengintegrasikan, mempertemukan hal-hal unik itu dalam satu teritori. Jadi awal mula kelihatannya hanya pasar gitu. Tahu-tahu ada hal-hal lain gitu. Awal mula tadinya studio keramik, cari format, oh ternyata ada rujak petirnya, ada lokal farmnya gitu. Bahkan ya karena jejaring tadi kemudian orang mau datang dan menikmati suasananya gitu. Ada tempat yang nyaman. Kebetulan ibunya Mas Baskoro juga orang yang senang tanaman gitu. Bahkan di dalamnya ada gamelan ya Mas ya. Ada gamelan dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa placemaking ini tidak sesederhana yang selama ini mungkin hanya orang ngedengar gitu, tapi bagi para pelaku-pelaku memperjuangkan ruang itu tetap hidup ini sungguh tidak mudah gitu. Dan studio Jajan juga punya itu. Kalau nanti datang ke studio Jajan ada genteng bekas kayak belakang itu, genteng-genteng jadul kayak gitu, tapi sama Mas Dwi itu ditulis Kaganga. Dan itu kalau jadi tempat selfie itu sederhana tapi penuh makna. Ya kan, di apa namanya, di mana banyak orang sedang menggunakan istilah-istilah asing gitu. Tapi hari ini yang lokal kita itu nggak lebih vokal gitu. Jadi orang lebih seneng nongkrong lah di McD misal gitu. Dan dia ingin memvalidasi bahwa ini keren gitu loh. Tapi ketika nongkrong di tempat kampungnya sendiri nggak ada tempat nongkrong di kampungnya.
Kan repot tuh. Berarti di desa itu sedang terjadi kekosongan intelektual. Kok desaku ini nggak ada ya tempat yang kita tata, mungkin satu sudut sekitar satu RT aja gitu. Kemudian orang tuh melihat kampung itu nggak biasa-biasa aja gitu. Ini mesti dipikirkan sebagai bagian dari cara berpikir placemaking tadi.